Aku nggak sendiri, aku sama temanku. Aku Hani Desa yang di ND 932198 dan temanku dia Rizky Kusuma Wardani di D93219068. Nama saya Dian Rizky Kusuma Wardani dengan NIM D93219068. Saya akan menjelaskan mengenai teori perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Saya akan membahas yang pertama, yaitu teori perencanaan dan perencanaan strategi. Teori adalah pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari suatu disiplin keilmuan. Lalu ada perencanaan. Perencanaan tersendiri adalah sesuatu kegiatan merumuskan keinginan yang berkembang di masa mendatang dengan mempertimbangkan keadaan masa kini, motivasi dan juga sumber daya, serta dalam proses yang memperhatikan daya guna dan hasil guna dalam suatu pembangunan dan dalam pembangunan. Lalu teori perencanaan adalah profesi perencanaan yang terdiri dari berbagai latar belakang. Dengan demikian, teori perencanaan telah berkembang sebagai penggabungan atau yang dinamakan percampuran dari konsep-konsep berbagai disiplin keilmuan. Lalu kemudian ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah unsur alat untuk memenuhi misi dan keunggulan. Alat yang menyediakan petunjuk dalam memenuhi misi dengan efisien, maksimal dan menghasilkan dampak. Perencanaan strategi sendiri adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Yang selanjutnya ada planning dan forecasting. Planning sendiri adalah suatu proses formal pengambilan keputusan untuk masa depan individu dan organisasi yang melibatkan mengenai tujuan dan sasaran, memilih strategi dan program yang benar untuk mencapai tujuan, menentukan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, dan memastikan rencana dikomunikasikan kepada semua pihak. Perencanaan memiliki dua jenis, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis dikenal sebagai perencanaan jangka panjang, komprehensif, terintegrasi, keseluruhan, dan manajerial. Sedangkan yang kedua yaitu ada perencanaan operasional yang dikenal sebagai perencanaan divisi berkaitan dengan implementasi tujuan dan strategi yang lebih besar yang telah ditentukan oleh perencanaan strategis. Kemudian forecasting adalah situasi atau kondisi yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang, dan setiap kebijakan perusahaan atau organisasi tidak akan terlepas dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan keberhasilan. Forecasting dibedakan menjadi dua macam, yaitu peramalan jangka panjang dan peramalan jangka pendek. Peramalan jangka panjang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan dengan jangka waktu lebih dari 1,5 tahun atau 3 semester. Sedangkan peramalan jangka pendek dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan dengan waktu kurang dari 1,5 tahun atau 3 semester. Selanjutnya saya akan membahas materi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan perencanaan yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk menentukan pilihan dari sekian banyak alternatif yang tersedia dan memiliki dua faktor, yakni faktor lingkungan dan proses dalam pengambilan keputusan. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, langkah pertama ada investigasi situasi. Identifikasi situasi ini terdapat identifikasi masalah, diagnosis penyebab, identifikasi tujuan dari keputusan yang akan diambil. Langkah yang kedua ada penentuan alternatif, yaitu identifikasi berbagai alternatif keputusan. Langkah yang ketiga ada penilaian alternatif dan penentuan keputusan. Di dalamnya terdapat evaluasi dan penilaian alternatif yang ada dan penentuan alternatif terbaik. Langkah yang terakhir atau langkah yang keempat adalah implementasi dan pengawasan, di mana di dalamnya terdapat rencana implementasi dari rencana yang telah dibuat, dan pengawasan terhadap langkah implementasi. Dari langkah tersebut, langkah pertama yang selanjutnya ada partisipator di dalam perencanaan. Menurut Effendi, bentuk-bentuk partisipasi terdapat dua bentuk, yaitu partisipasi
partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Yang vertikal adalah partisipasi dalam bentuk keterlibatan dalam suatu program pihak lain, yang mana partisipan berstatus sebagai bawahan disebut klien. Yang kedua yaitu ada partisipasi horizontal, adalah bentuk partisipasi yang mana masyarakat mempunyai prakarsa setiap anggota atau kelompok berpartisipasi antara satu dan lainnya. Sedangkan menurut Basrawi berpendapat bahwa partisipasi berdasarkan bentuknya terbagi dua macam, yaitu partisipasi fisik dan partisipasi non-fisik. Partisipasi fisik adalah partisipasi dalam bentuk barang seperti uang, gedung, buku, dan lainnya. Sedangkan partisipasi non-fisik adalah partisipasi dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam melalui ide dan gagasan untuk menentukan arah pendidikan. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Perencanaan partisipatif artinya menekankan partisipasi luas dari semua stakeholder dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami dan penjelasan yang sudah kami sampaikan. Apabila ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, maka tulislah di kolom komentar. Jangan lupa setelah melihat presentasi kami lalu like, subscribe, dan komentar. Sekian dari diri kami, kurang lebihnya mohon maaf dan tunggu kami di video selanjutnya. Allahumma fidla aqwami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.